Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Klik Aja Dulu. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kembali tentang KTI, yaitu pada bagian bab 2 tentang tinjauan pustaka dan bab 3 tentang metode. Sekarang kita akan mulai pada bagian pertama, yaitu adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu merupakan suatu hal yang tidak hanya sekedar berisi informasi umum seperti definisi, tapi juga berisi informasi dasar yang berkaitan dengan inti penelitian. Tentu ketika kita ingin menulis tinjauan pustaka, maka haruslah yang relevan dan mutakhir, sehingga kita sebagai peneliti itu terbantu untuk memahami status atau garis depan penelitian di bidang tersebut. Dan juga ketika kita menulis suatu tinjauan pustaka, kita tidak boleh mensitasi secara ekstensif, tetapi harus ditelaah dan diulas. Artinya kita langsung mengulas dan kemudian kita mensintesisnya. Dan harus dicantumkan di daftar pustaka, karena tidak boleh ketika kita menulis tinjauan pustaka tidak kita cantumkan di bagian daftar pustaka. Itu sama saja kita mencuri tulisan orang lain. Intinya adalah tinjauan pustaka ini merupakan teori ataupun informasi yang membantu kita dalam melakukan sebuah penelitian yang tentunya ketika kita mendapatkan kebuntuan, kita bisa terbantu dengan adanya informasi-informasi dalam tinjauan pustaka tersebut, karena tidak dapat menutup kemungkinan ketika kita melakukan suatu penelitian itu akan ada namanya suatu hal yang kita tidak bisa prediksi. Nah, ketika itu terjadi, maka kita harus berpegang pada suatu landasan yang ada di tinjauan pustaka. Jadi itu saja tentang tinjauan pustaka, dan kita akan masuk ke bagian bab 3. Nah, di bab 3 ini itu adalah metode. Metode penelitian itu adalah langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Dan metode penelitian ini dia berfungsi sangat penting dan menjadi pedoman untuk mengerjakan suatu penelitian sehingga kita dapat menghasilkan karya yang maksimal. Nah, jika kita ibaratkan metode penelitian itu sebagai alat, maka dapat digunakan untuk mengupas atau memotong bahan dasar agar nanti dapat digunakan bahan dasar tersebut. Seperti itu teman-teman semua. Oke, jenis metode penelitian itu ada dua. Yang pertama adalah metode kuantitatif yang bersifat sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis, dan metode kualitatif yaitu yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Intinya adalah kuantitatif itu dia lebih kepada bersifat matematis, dan kalau metode kualitatif itu dia lebih kepada pemahaman ya terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, metode kuantitatif itu biasanya akan terdiri dari subbab, di mana alat dan bahan, lokasi penelitian dan waktu penelitian, prosedur percobaan, dan analisis data. Sedangkan metode kualitatif itu sendiri yaitu adalah subbabnya terdiri dari kerangka berpikir, metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Baik, kita akan kupas satu persatu. Untuk metode kuantitatif, di mana alat itu terdiri dari apa saja hal yang kita butuhkan untuk melakukan suatu penelitian, yang dimana peralatan khusus perlu dideskripsikan secara lengkap. Kemudian peralatan yang lazim digunakan di lapangan atau laboratorium tidak perlu diperinci atau diperjelas lebih rinci. Sedangkan bahan penelitiannya, bahan berupa organisme itu perlu diperinci. Sedangkan kalau bahan kimia yang lazim itu tidak perlu diperinci. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitian, nah itu berisi lokasi dan waktu yang menyatakan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Jadi dimulai dari kapan dan akan berakhir kapan. Prosedur percobaan. Nah, prosedur ini berisi tahapan atau langkah operasional pelaksanaan disusun secara sistematis, berurutan, dan terperinci. Jika langkah-langkah prosedur penelitian cukup rumit dan dapat membingungkan pembaca, buatlah diagram alir. Jadi, prosedur percobaan di metode kuantitatif ini sangat penting teman-teman semua. Dan yang terakhir untuk metode kuantitatif adalah analisis data, yang dimana ya ketika kita mendapatkan data, akhirnya kita melakukan analisis. Nah, biasanya kita menggunakan ANOVA ataupun MANOVA atau UJT dan lain sebagainya. Nah, sedangkan metode kualitatif itu dimulai dari kerangka berpikir, yang dimana akan ada landasan untuk membangun sebuah kerangka pemikiran yang sistematis untuk mempermudah pembahasan. Yang kedua, bisa tampilkan ya dengan menggunakan diagram alir agar lebih mudah untuk memahamkan si pembaca. Yang kedua, metode pengumpulan data. Caranya itu banyak. Kita bisa mulai dengan wawancara, observasi, studi literatur, FGD, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk pengolahan datanya, nah datanya di mana? Sedangkan kalau kuantitatif tadi itu datanya dalam berupa angka. Nah kalau data dari kualitatif itu didapatkan kemudian diteruskan, nah diapakan gitu kan? Nah ini yang akan dibahas di sini, ditulis dalam bentuk paragraf dan berupa narasi. Analisis data. Nah, data yang berupa suatu kalimat atau pernyataan yang diinterpretasikan untuk mengetahui makna serta memahami keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Misalkan analisis deskriptif dan SWOT. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk bagian analisis data di kualitatif itu dia lebih kepada analisis deskriptif dan SWOT. Tapi ada juga penelitian yang metodenya itu kualitatif digabung dengan kuantitatif. Artinya interpretasi dari pernyataan-pernyataan berupa kalimat itu kemudian diubah ke dalam bentuk angka dan kemudian diolah sehingga itu menjadi kuantitatif. Nah seperti itu, misalkan kita tidak bisa hitung bagaimana kemudian tingkat kematangan suatu buah, ya kan, kita hanya bisa mendeskripsikannya, tapi kemudian kita bisa mengubah datanya itu menjadi angka. Misalkan kalau warna merah buahnya itu angkanya misalnya 4, kalau dia warna oranye 3, warna hijau itu 2, kemudian warna hijau sekali 1. Nah sehingga kemudian dari situ kita bisa menginterpretasikan pengamatan kita itu ke dalam bentuk angka seperti itu. Jadi kualitatif menjadi kuantitatif. Oke teman-teman sekalian, mungkin hanya itu untuk pemaparan bab 2 dan bab 3. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga dapat memberikan manfaat dan menebar manfaat lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.